Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Materi hari ini adalah materi ekonomi praklasik lainnya, di mana minggu lalu kita fokus pada Adam Smith. Hari ini kita akan membahas beberapa tokoh lainnya dan masih dalam kategori praklasik. Antara lain yang akan kita bahas adalah Thomas Robert Malthus, kemudian David Ricardo, selanjutnya Jean-Baptiste Say, dan John Stuart Mill. Nah, di sini pembahasan ini tentunya kita akan membahas bagaimana pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh mereka, yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, kemudian David Ricardo, Jean-Baptiste Say, dan teman-temannya. Pemaparan-pemaparan ini berkaitan dengan praklasik atau masih sejalan dengan Adam Smith. Tapi tentunya tidak semuanya bisa sejalan dengan Adam Smith. Oke, adik-adik sekalian, saya coba akan mempresentasikan ini di dalam bentuk PPT. Oke, adik-adik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, yang akan dibahas pertama kali adalah Thomas Robert Malthus, atau biasa kita sebut dengan Malthus. Itu yang paling populer. Dia hidup tahun 1766 sampai 1834. Beberapa pemikiran yang diberikan oleh Malthus atau yang disebutkan oleh Malthus adalah berkaitan dengan manusia dan kebutuhan untuk pangan penduduk. Nah, menurut Malthus bahwa manusia berkembang lebih cepat sesuai dengan deret ukur atau geometric progression, dan sementara hasil pertanian sesuai dengan deret hitung atau arithmetic progression. Nah, perhitungan ini tentunya kalau misalnya kita lihat bahwa misalnya di manusianya, bahwa manusia itu bertumbuh dari 2, 4, 8, 16, 32. Sementara hasil pertanian atau yang akan dikonsumsi itu hanya bertumbuh 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, pertumbuhan penduduk ini begitu pesat, sementara persediaan makanan begitu lambat. Maka menurut Robert Malthus, maka yang harus dilakukan adalah kita harus waspada ketika jumlah penduduk terlalu banyak. Hal ini akan menimbulkan masalah baru bagi kependudukan kita ataupun bagi negara kita. Karena dianggap bahwa jumlah penduduk lebih besar akan menciptakan kemiskinan, kelaparan, dan lain sebagainya, disebabkan karena kurangnya tersedia makanan karena lahan-lahan pertanian sudah semakin berkurang. Oke, saudara-saudara sekalian, nah di sini tentunya dalam hal deret ukur dan deret aritmatik, atau dalam hal ini geometrik dan aritmatik ini, tentunya ini akan mengkhawatirkan memang kalau misalnya kita tidak bisa mengatasi persoalan penduduk ini. Maka menurut Robert Malthus, dibutuhkan KB atau keluarga berencana untuk mengatur jumlah penduduk. Nah, perkembangan jumlah penduduk begitu besar, tetapi ketika tidak diiringi oleh pertumbuhan atau perkembangan untuk makanan, maka justru akan menjadi masalah. Nah, kemudian menurut Robert Malthus bahwa jumlah penduduk yang banyak justru akan berdampak negatif. Pertanyaannya adalah beberapa tokoh yang lain, atau misalnya pada zaman merkantilis ataupun pada zaman cocoknya pada zaman merkantilis atau zaman penjajahan, di mana jumlah penduduk sangat dibutuhkan oleh perekonomian atau dalam hal ini oleh masyarakat. Bahkan di suatu negara seperti Amerika saat itu membutuhkan imigran yang begitu banyak dari negara-negara lain,
dari Afrika atau dari Spanish atau Spanyol dan negara-negara yang lainnya semua masuk di Amerika karena membutuhkan jumlah penduduk yang begitu besar. Nah, diharapkan bahwa dengan jumlah penduduk yang besar bisa mampu memproduktifkan ekonomi. Nah, menurut dalam hal Ricardo ini dia mengatakan dibantah oleh ekonomi yang lain bahwa ternyata pada abad ke-18 dia dinyatakan bahwa pada abad ke-18 justru ditemukan atau ada istilah lain bahwa terjadi revolusi hijau. Nah, di sini pada abad ke-18 ini ditemukan cara untuk melipat gandakan hasil dari pertanian itu sendiri dengan teknologi-teknologi yang dimilikinya. Nah, satu negara mungkin kita bisa melihat bagaimana Amerika dengan jumlah penduduknya yang begitu besar, India, kemudian Cina. Cina saat ini karena jumlah penduduk yang begitu besar, maka dianggap bahwa Cina ini memiliki perekonomian yang bagus karena kualitas sumber daya manusianya atau kualitasnya di Cina itu sangat bagus yang membuat Cina bisa bersaing dengan negara lain. Kalau misalnya kita lihat fakta dan dari sisi teori yang dikemukakan Robert Malthus bahwa kemungkinan besar pertumbuhan manusia yang banyak atau jumlah penduduk yang tidak jumlah penduduk yang susah untuk dikendalikan maka akan berdampak negatif pada perekonomian. Ternyata kita lihat di Cina itu sangat positif dalam hal ini dengan jumlah yang begitu besar, dengan biaya upah yang rendah yang membuat dia bisa berkembang lebih cepat. Nah, semoga kita mungkin Indonesia bisa nanti mengikuti apa yang dilakukan oleh Cina. Nah, itu yang berkait dengan Robert Malthus. Nah, selanjutnya kita lanjut pada David Ricardo. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas bahwa salah satu teori yang dikemukakan oleh David Ricardo adalah teori comparative advantage atau keunggulan komparatif. Teori ini merupakan teori yang dikemukakan dalam perdagangan internasional, di mana ia menganggap bahwa dengan keunggulan komparatif, negara yang tidak memiliki keunggulan absolut pun tetap bisa melakukan perdagangan dengan negara lain. Artinya dengan perdagangan dengan negara lain tersebut akan memberikan efek yang baik kepada negaranya. Nah, tentunya negara yang menjadi mitra dagang yang memiliki keunggulan absolut, maka dia juga mendapatkan keuntungan dari dari perdagangan antar satu negara dengan negara lainnya. Nah, di sisi yang lain bahwa dalam David Ricardo sepakat dengan Adam Smith bahwa labor menentukan harga. Jadi sebelumnya disebut bahwa bagaimana labor ini yang menentukan harga atau biaya upah yang menentukan harga. Kemudian dilanjutkan ada teori yang lainnya yaitu theory of relative price. Kemudian selanjutnya bahwa teori relative price ini menggambarkan bahwa teori tentang harga-harga relatif. Nah, selanjutnya adalah capital mempercepat proses produksi, bahwa modal yang banyak, modal yang besar itu tentunya akan mempercepat proses produksi. Atau dalam kapital teknologi misalnya, tentunya biasanya kalau misalnya dalam cetak kue atau roti dengan normal misalnya 100, maka dengan capital bisa mencapai 200 bahkan 300 bahkan sampai pada 1000. Nah, capital ini tentunya suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, teori yang lain adalah sewa tanah atau marginal land, bahwa dalam hal tentang sewa tanah, menurut apa yang dimaksud oleh Ricardo adalah tanah paling tidak subur yang terakhir sekali masuk ke pasar. Nah, dia menganggap bahwa tanah yang paling subur, tanah yang subur itu mempengaruhi sewa tanah tersebut. Maka semakin subur suatu tanah, maka semakin tinggi sewanya. Tetapi nanti ada suatu masa bahwa ada tanah yang terakhir ini adalah tanah yang paling tidak produktif, tetapi dia
menjadi tanah tanah yang terakhir masuk di dalam pasar. Kemudian teori sewa tanah, kemudian teori nilai kerja dan upah alami. Jadi yang dimaksud dengan upah alami adalah upah yang cukup untuk bertahan hidup. Sementara teori nilai kerja adalah biaya yang diperlukan untuk produksi suatu barang. Itu yang dimaksud dengan teori teori nilai kerja. Kemudian teori upah tadi adalah upah yang cukup untuk bertahan hidup. Oke, adik-adik sekalian, dalam selanjutnya teori comparative advantage, saya kira kita sudah membahas itu. Dalam video-video yang lain, saya sudah membahas bagaimana comparative advantage-nya khusus untuk David Ricardo itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu Jean-Baptiste Say. Nah, Jean-Baptiste Say ini adalah tahun 1767 sampai 1832. Dia mengatakan bahwa supply create our demand, bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaan. Nah, dia beranggapan bahwa kalau kita punya sesuatu, kita tawarkan saja pada orang, maka tentunya dengan hasil penawaran itu akan menghasilkan permintaan. Sebagai contoh yang lain adalah yang simpel, misalnya para produsen HP mengatakan bahwa ayo kita produksi HP saja, pasti tentunya akan secara otomatis ada orang yang akan membelinya. Jadi segala sesuatu yang kita tawarkan pasti akan menghasilkan permintaan. Jadi supply create our demand. Kalau misalnya tidak ada yang ditawarkan, maka secara otomatis tidak ada permintaan. Maka menurutnya bukan permintaan yang menghasilkan supply, tapi supply akan menghasilkan permintaan dengan sendirinya. Itulah hukumnya, hukum Say. Nah, kemudian selanjutnya adalah asumsi peningkatan produksi itu sama dengan peningkatan pendapatan. Jadi kalau produksi semakin meningkat, maka secara otomatis keuntungan semakin tinggi dan akan meningkatkan pendapatan. Nah, yang selanjutnya adalah awal entrepreneurship. Jadi menurutnya bahwa disinilah memulai bagaimana entrepreneurship itu mulai muncul. Ya, adik-adik sekalian, itu terkait dengan Jean-Baptiste Say. Tapi yang harus kita ingat adalah bahwa hukum Say ini adalah supply create our demand. Ini juga kalau boleh dikata masih ada yang relevan dan masih ada yang tidak relevan atau belum relevan. Itu tadi tentang Jean-Baptiste Say. Kita lanjut pada John Stuart Mill yang lahir pada tahun 1806 sampai 1873. Nah, John Stuart Mill ini teori yang paling dikenal di dalam John Stuart Mill adalah return to scale. Kemudian dalam hal ini apa yang dimaksud dengan return to scale? Jadi dalam buku-bukunya, dalam dalam berbagai literatur yang dimiliki oleh John Stuart Mill menyatakan beberapa prinsip, dalam hal ini prinsip political economy. Nah, selain itu, selain teori tentang return to scale, ada teori yang lain yaitu boleh mencampur tangan pemerintah untuk menciptakan efisiensi. Jadi Mill ini menganggap bahwa campur tangan pemerintah hanya untuk menciptakan efisiensi, tapi bukan untuk mengintervensi pasar. Nah, dalam hal ini peran pemerintah adalah bagaimana menciptakan atau bagaimana ia berpihak kepada model-model kapitalisme atau model-model yang telah dikemukakan oleh Adam Smith, kemudian yang telah dikemukakan oleh Jean-Baptiste Say, kemudian juga David Ricardo, dan seterusnya. Nah, campur tangan pemerintah untuk menciptakan efisiensi, tapi bukan untuk mengintervensi pasar ya. Jadi efisiensi itu adalah bagaimana kita mengurangi keborosan atau kita membuat sebuah perekonomian yang betul-betul sangat-sangat stabil. Nah, itu adik-adik sekalian untuk pembahasan beberapa tokoh, ada 4 tokoh di sini. Nah, keempat tokoh tersebut tentunya memiliki pandangan yang berbeda.
dan juga begitu dengan teman-teman yang ada saat ini. Tentunya pandangannya juga biasanya berbeda karena pandangan yang sama itu hanya apa ya, kita sulit untuk menemukan yang memiliki pandangan yang sama. Nah, ada hal yang menarik dari empat tokoh klasik ini. Ada yang saya paparkan, ada yang terpapar adalah ada sebuah apa namanya, ada sebuah perlawanan yang dibuat oleh Malthus, dalam hal ini pandangan Malthus, bahwa uh, bahwa penawaran akan menciptakan permintaan dengan sendirinya. Kalau penawaran menciptakan permintaan dengan sendirinya, karena dalam perekonomian tidak pernah terjadi kelebihan produksi. Tetapi dalam hal ini hal tersebut dikritik bahwa itu tidak selamanya benar, bahwa penawaran akan menghasilkan permintaan. Jadi tentunya hal itu menjadi dibantah, tetapi bagi Thomas Robert Malthus, kemudian selain Thomas Robert Malthus, kemudian Ricardo, mereka bersepakat bahwa tidak selamanya penawaran atau tidak selamanya apa yang ditawarkan oleh orang lain itu bisa menghasilkan efisiensi. Oke, adik-adik sekalian, saya kira cukup sekian. Tapi sebelum saya tutup bahwa keempat tokoh ini, Robert Malthus dengan khasnya masing-masing, kemudian yang kedua adalah David Ricardo dengan khasnya masing-masing, yang ketiga adalah Jim Baptiste Say atau hukum Say, dan yang keempat adalah John Smith dengan segala macam bentuk pemikirannya masing-masing. Oke, adik-adik, kita lanjutkan untuk kita lanjutkan materi perkuliahan sosialisme sebelum Mars atau Marxik untuk minggu depan. Saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.